Zuhud di dunia membuat hati tentram, membuat badan juga menjadi tenang, bisa istirahat, selalu liburan hatinya dengan zuhud di dunia. Tapi semangat mengejar-ngejar dunia, obsesi duniawi, itu yang bikin orang nggak ada istirahatnya, nggak ada tenangnya. Persiapan tuh buat Ramadan, siapin taubat dari semua dosa. Hal-hal yang berpotensi mengganggu Ramadannya dia, ayo segera dia beresin deh dari sekarang. Allahu Akbar. Masya Allah. Ma'ahla hadzal kalam. Hadzal Imam Abdullah bin Al-Haddad. Masya Allah, Syekh Tariqah. Atau kutubuh, kitab-kitab Imam Al-Haddad itu selalu dibaca di tiap majalis, tiap rawha. Tiap kali hatam pindah ke kitab yang lain dari kepada kutub Al-Haddad, selesai ulang lagi, begitu seterusnya. Karena kitab kutub Al-Haddad kullah nur, semuanya nur, semuanya cahaya, semuanya berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa alamat ulama dunia, farak baina ulama dunia wal akhirah. Ada perbedaan antara ulama dunia dan akhirat. Ulama dunia enggak suka dengan kutubnya Ghazali wala kutub Al-Haddad. Ulama akhirat senang dengan kitab Ghazali dan kutub Al-Haddad. Na'udzubillah min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'ainin la tadma' wa du'ain la yusma' wa 'amalin la yurfa'. فهذا الكتاب الحبيب عبد الله بن علي الحداد كتاب موصلة إلى الله. Kutub hadza musilah ila Allah, menyampaikan orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Al-Jad Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Itu tiap kali khatam kitab Nasihat Diniyah, Risalatul Muawanah di majelis itu diulang lagi. Sampai sekarang tuh majelis ulang-ulang kitab itu sampai udah 120 130 tahun. Wah kata. Subhanallah. Risalatul Muawanah, kitab berkah. Kan Syekhana Al-Habib Umar membacakan kitab tersebut, dan suruh kita ulang tuh kitab. Hatta ente ulang itu kitab 50 kali, setiap kali ente baca dapat makna yang baru. Oleh dzalik aksar kutubul Haddad kita baca lebih dari sekali, berkali-kali. Sampai ada beberapa kitab sampai 10 kali, beberapa sampai 15 kali, wahakadha. Tiap kali baca dapat pemahaman yang baru. Lesh, kenapa? Sebab mereka adalah al-kutub muttasilah bil Quran, yang terkoneksi dengan Al-Quran. Al-Quran walaupun wahyunya terputus, akan tetapi makna dan pemahamannya itu senantiasa terperbaharui. Tanazzuluhu ala ulama'i bagin ladaihim wa huwa munqati'un nuzuli. Yaqul Sayyidina Ali bin Muhammad Al-Habsyi. أبدت نصائحه علوما طالما ردعت عبيد الغي والإفساد إن بعبد الله صحت وصلتي وشيوخه بسلاسل الإسناد فجميع من سلك الطريقة بعده مستصبحون بنوره الوقاد عمت مراحمه العباد فكلهم منه استمدوا أكمل استمداد. يقول هنا الإمام الحداد menyebutkan dalam khatimah Risalatul Mudzakarah, az-zahada fi dunya turihul qalb wal badan, raghba fi dunya tukthirul ham wal hazan wal batala tukasil qalb. Itu hadisnya Nabi Muhammad, disuruh kita renungin ini hadis. Nanti kalau perlu pegang tasbih, nanti renungin seharian, 2 hari, 3 hari, sebulan, renungin ini hadis. Zuhud di dunia enggak semangat, tidak bersemangat, enggak terobsesi akan hal-hal duniawi, enggak tergila-gila dengan hal duniawi. Zuhud dengan hatimu di dunia itu bikin hati menjadi tentram dan badan.
hati ente nggak penat, badan juga nggak penat. Beristirahat, damai, tentram. Zuhud di dunia membuat hati tentram, membuat badan juga menjadi tenang. Bisa istirahat, selalu liburan hatinya dengan zuhud di dunia. Tapi semangat mengejar-ngejar dunia, obsesi duniawi, itu yang bikin orang nggak ada istirahatnya, nggak ada tenangnya, malah nambahin tuksirul ham wal hazan, nambahin stres, nambahin susah, nambahin derita, nambahin sedih. Makanya orang yang paling menikmati dunia tahu gak siapa? Orang yang paling menikmati dunia adalah zahidun, orang yang zuhud. Mereka yang paling menikmati dunia, menikmati rahatnya dunia, nikmatnya dunia, lezatnya dunia, tentramnya, damainya dunia. Mereka orang-orang yang zuhud, yang gak kepengen dunia. Yang gak kepengen kursi, gak kepengen tahta, gak tergila-gila dengan harta, khalas. Tapi orang kalau dia tamak, atau majunun, bikin orang gila, ngelihat dia aja sumpek. Ngelihat tuh orang aja sumpek, ngelihatnya sumpek. Bagaimana kalau jadi tuh orang? Ngelihatnya aja sumpek. Obsesi dunia bikin ham wal hazan, bikin ham wal hazan. Orang kalau udah tamak junun, tahu orang kalau obsesi sama sesuatu tiap hari diliatin tuh sesuatu, tiap hari diliatin. Mau itu apa namanya, benda lah, perhiasan lah, teknologi, wah diliatin, begitu ditontonin, dibuka, begitu. Mana bendanya? Nggak ada. Punya duit buat beli kagak. Liatin tuh. Kata capek. Tuksirul ham wal hazan wal batalah, melakukan perbuatan yang nggak beres, yang nggak benar, itu hasil kalb, bikin hati jadi beku. Al-ma'asi bikin hati jadi beku. Al-ghaflah bikin hati jadi beku. Yaqul inna ba'da qulubin nasi min rabbina rahimi qalbun qasi fa syahwatu nafsi ma'a dhunubi mujibatan qaswatal qulubi fa inna ba'da qulubin nasi min rabbina rahimi qalbun qasi. Cari rahatul qalb wal badan fi zahadah. Amma raghbah fi dunya tukthirul ham wal hazan, al batala tughsil qalb. Inna nur idza dakhala al qalb insyarah lahu wa infasah. Cahaya kalau masuk dalam hati itu hati akan menjadi tentram, damai, menjadi lapang. Nur kalau dia masuk ke dalam hati itu membuat hati tentram dan lapang. Ada cirinya gak? Cirinya kata Rasulullah, tajafi an daril ghurur wal inaba ila daril khulud wal isti'dad lil maut qabla nuzulih. Cirinya adalah tajafi an daril ghurur, tidak merasa betah, nggak ada rasa tentram, nggak merasa nyaman, bawaannya nggak betah dengan daril ghurur, dengan hal-hal duniawi yang penuh tipuan. Condongnya itu inabah, mau balik kembali, merujuk kepada daril khulud, rumah yang abadi. Condongnya sama akhirat, yang dikejar akhirat. Sama dunia bawaannya udah gak nafsu. Sama akhirat, nah itu semangatnya tuh kepada akhirat, ngejar akhirat, pengennya akhirat bukan dunia. Wah, dibuktikannya dengan isti'adat lil maut qabla nuzul, ya, persiapan kematian sebelum datangnya kematian. Udah siap buat Ramadan, orang udah siapin kuenya, masakannya, dagingnya, sampai bajunya, sampai sejadahnya, sampai mukenanya. Ya kalau yang disiapin mukena, sejadahnya susah. Tapi yang disiapin kadang orang makanannya doang. Yang disiapin kuenya, esnya, gorengannya. La ilaha illallah. Cuma begitu doang. Man kanat himmatu ma dakhal batnuh faqimatu ma kharaj minnuh. Barang siapa yang semangatnya apa yang masuk ke perutnya,
maka kadar orang tersebut seperti yang keluar dari perutnya. Persiapan tuh buat Ramadan, siapin taubat dari semua dosa. Hal-hal yang berpotensi mengganggu Ramadannya dia, ayo segera dia beresin deh dari sekarang. Oh, saya Ramadan mau keluarin zakat, dari sekarang nanti hitung, jadi ntar Ramadan dia beresin semuanya, udah ditata. Bukan ruwetnya nanti pas Ramadan, dari sekarang ente beresin, ente bebenah segala hal itu. Kelola dari sekarang, tata dari sekarang, di manage dari sekarang. Jadi Ramadan bisa fokus ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga persiapan buat Ramadan tuh, siapin niat, siapin tekad. Persiapan apa untuk malam pertama bulan Ramadan? Nanti mau siapin apa? Malam anugerah, malam gobul. Orang kadang tuh suka mikir, ana Ramadan mau hatamin Quran. Tapi jarang orang mikir mau hatamin di malam pertama. Padahal malam pertama itu malam anugerah dari Allah. Allah memandang semua muslim dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jarang orang yang hatamin Quran di malam pertama bulan Ramadan. Ente bikin rekor, coba. Mau bikin khatam di malam pertama bulan Ramadan, biar ada khataman Quran. Sekalian dikabulkan doa oleh Allah taala. Ada sesuatu target. Malam anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, semua muslim dapat ampunan. Persiapannya dari sekarang. Silaturahmi udah terjalin. Kemudian juga gak durhaka sama orang tua, di hati gak ada benci sama muslim lain. Dari sekarang bebenah diri. Ada persiapan Ramadan. Ada orang siap buat lebarannya. Baju barunya, kainnya, ininya, tayyib. Siapin buat Ramadan, ini siap buat lebarannya. Atau Ramadan belum datang udah diharapin cepetan, kapan begini, udah siap nih. Gak sabar pengen pakai baju baru, sepatu baru, kain baru. Yaqul isti'dad lil maut. Persiapan buat kematian, sebelum datangnya kematian. Baju baru punya, kafan gak punya. Siapin tuh kain kafan, siapin tuh batu nisan, pajang di rumah. Di rumah pajangan banyak. Pengen sekali-kali di rumah tuh pajang batu nisan satu, tulis ente punya nama. Jadi kapan dibutuhkan udah ada. Di rumah ada rak kosong nggak? Ya taruh tuh beberapa biji batu nisan situ. Nah, buat ente, buat istri, suami, anak. Siapin, udah ada nama-namanya. Begitu. Ya, tulis inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah wafat. Tulis namanya fulan bin fulan. Ya. Hari, tanggal, bulan, tahun. Tahunnya boleh sih ente tulis. Tulis tahunnya nggak apa-apa. Ntar kalau masih panjang umur ya dihapus. Tahun berikutnya. Gitu. Ya, ritual tahun baru tuh ngapus itu tahun, pindah ke tahun berikutnya. Kalau perlu bulannya juga ditulis. Bulan yang ini, tulis bulannya. Ntar kalau masuk bulan baru, ya hapus yang itu, ganti bulannya. Adalah aqil al-kayyis man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Ya Musa, idza ahbabtu abdi. Allah bilang ke Nabi Musa, kalau saya cinta kepada hambaku, wahai Musa, zawaitu anhu dunya. Saya jauhin dunia dari dia. Beginilah aku perlakukan para kekasihku. Jadi sibuknya sama aku, bukan sama dunia. Ya Musa, idza ra'aital ghina muqbilan faqul dzambun ajjalat 'uqubatuh. Musa, kalau kamu melihat kekayaan datang, katakan dosa yang datang. Ini adalah hukuman dari dosa saya yang dipercepat di dunia. Kalau engkau melihat kefakiran yang datang, maka katakan marhaban bi syi'ari salihin. Ini syiarnya kaum salihin. Fakir. Bukan malah sedih. Sambut arak kefakiran.
Tapi kalau kekayaan yang datang, ini adalah sesuatu yang bakal nyebutin kita dari sholat, nyebutin kita dari khusyuk, nyebutin kita dari Quran, nyebutin kita dari majelis. Ada hukuman dari Allah atas dosa entah dosa apa yang kita lakukan, yang hukumannya dipercepat di dunia. Ya Daudu, man athar hawa dunia ala ladzat akhirati faqad istamsaka bil urwatin la withaqa laha. Daud, barang siapa yang memprioritaskan, mengutamakan keinginan duniawinya daripada lezat akhirat, maka dia telah berpegang dengan tali yang gak terikat dengan apapun. Ya, itu berpegangan dengan tali yang gak terikat, nyemplung ke jurang. Lihat tuh, kayak Tarzan tuh, tahu Tarzan? Meloncat dari satu pohon ke pohon yang lain, lihat ada tali, dia pegang. Kalau talinya terikat ya aman, tapi kalau talinya nggak terikat ya, khalas, nyemplung ke bawah. Tapi berpeganglah dengan tali yang kuat, yang nggak bakalan putus, dengan mengutamakan akhirat daripada dunia. Allah bilang kepada Nabi Isa, ya Isa, bilang kepada Bani Israel, yahfadhu anni harfain, jaga dua pesan. Yang pertama, liyardu bidani dunya li salamat dinihim, kama radhiya ahlu dunya bidani din li salamat dunyahum. Hendaknya mereka ridha dengan dunia yang minim, yang pas-pasan, yang dunia yang yang recehan, yang kecil. Ridha dengan dunia yang sedikit demi keselamatan agama. Sebagaimana budak-budak duniawi, mereka ridha dengan agama yang pas-pasan, yang sedikit demi keselamatan dunia mereka. Loh, kalau saya hadir majelis, kapan saya dapat duit? Kalau saya sholat tarawih, kapan saya bisa ngerjain urusan kerjaan saya? Kalau saya baca Quran, kapan saya bisa dapat uang? Jadi ya, sholatnya pas-pasan, majelisnya pas-pasan, ibadatnya pas-pasan demi keselamatan dunia mereka. Nah, itu budak dunia begitu. Maka pencari akhirat, hendaknya mereka merasa ridha dengan dunia yang pas-pasan demi keselamatan agama. Yang penting agamanya sehat. Sholatnya sehat, ibadatnya sehat, ngajinya sehat. Allah. Allahumma inna nas'aluka ziyadah fid din, barakah fil amr, siha fil jasad,